Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon dipimpin berdoa. Doa dimulai. Selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Rizky, Hadir. Aisyah, Hadir. Ina, Hadir. Nur Mustaqimah, Hadir. Nita. Hadir. Baik, alhamdulillah hari ini hadir semua. Sudah pada siap untuk mulai pelajaran hari ini? Siap, Bu. Dibuka buku paket ekonominya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Minggu ini kita akan membahas tentang transaksi bisnis perusahaan. Ada yang sudah tahu apa itu transaksi bisnis perusahaan? Belum. Baik, Ibu jelaskan. Transaksi bisnis perusahaan ialah peristiwa atau kejadian ekonomis di suatu perusahaan yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasi perusahaan. Transaksi bisnis sering juga disebut sebagai transaksi keuangan. Ada beberapa peristiwa-peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan, yaitu penyetoran aset dari pemilik perusahaan sebagai modal, penjualan dan pembelian secara tunai maupun kredit, penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, pembayaran utang kepada pemasok. Sedangkan ada beberapa peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan, yaitu penyusunan rencana, beban atau pendapatan atau anggaran, pengrekrutan karyawan, rotasi karyawan, dan juga perhitungan perkiraan upah lembur. Baik, dalam pertemuan kedua kali ini Bapak akan menjelaskan tentang transaksi bisnis. Dalam dunia bisnis atau kegiatan perusahaan tentunya tidak terlepas dari transaksi bisnis. Transaksi bisnis itu sendiri menjadi roda penggerak supaya kegiatan bisnis dapat terus berjalan dengan lancar. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui secara mendalam mengenai transaksi bisnis. Maka di sini Bapak akan menjelaskan secara detail apa sih yang dimaksud dengan transaksi bisnis dan kejadiannya pada dunia perusahaan. Nah, setiap perusahaan tentunya selalu berhati-hati untuk menjalankan bisnisnya, dan setiap perusahaan juga harus terus meneliti setiap transaksi-transaksi bisnis yang terjadi di kegiatan bisnisnya. Nah, maka itulah mari kita ulas apa yang dimaksud dengan transaksi bisnis dan apa saja pengelompokan atau kualifikasinya dan apa sih pengaruhnya dalam akuntansi. Ini Bapak akan menulis tentang transaksi bisnis perusahaan. Dimulai dari tentang pengertiannya. Transaksi bisnis perusahaan merupakan suatu kejadian yang bernilai ekonomis yang dijalankan dan dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kegiatan bisnisnya yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, terutama kondisi keuangannya. Nah, transaksi bisnis ini seiring terjadi secara rutin mempengaruhi 3 hal mendasar. Yang pertama adalah tentang aset atau harta, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai aset. Nah, aset sendiri nanti ada macam-macamnya, yaitu seperti aset lancar atau biasa disebut sebagai current asset. Yang kedua ada aset tetap atau fixed asset. Nanti juga kita belajar tentang aset berwujud atau tangible asset, dan ada juga aset tidak berwujud atau intangible asset. Nah, yang kedua adalah hutang atau kewajiban. Nah, hutang atau kewajiban, atau dalam bahasa Inggris disebut liabilities. Nah, liabilities ini juga banyak macamnya, seperti hutang jangka pendek atau
dalam bahasa Inggrisnya short term liabilities. Terus yang kedua ada utang jangka panjang atau long term liabilities. Nah, di kedua liabilities tersebut nantinya juga akan ada akun-akunnya seperti utang bank atau loan bank, terus juga ada utang pajak atau tax payable, dan juga ada utang hipotek atau hipotek loan, dan masih banyak yang lainnya. Lalu yang ketiga yang mempengaruhi adalah modal atau owner, dalam bahasa Inggrisnya owner's equity. Nah, owner's equity ini bentuknya seperti apa? Misalkan seperti investment dari si pemilik perusahaan, terus juga ada penyerahan investasi dari investor di luar dana dari pemilik perusahaan itu sendiri. Tujuan dari kegiatan bisnis ini yaitu utamanya untuk menghasilkan laba. Nah, mungkin dong mana ada bisnis yang tidak ingin menghasilkan laba atau mencari kerugian seperti itu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya kegiatan perusahaan ini harus dijalankan secara rutin melalui transaksi bisnis seperti penjualan, lalu ada bekerja sama dengan klien, lalu ada memperluas jaringan penjualan, dan lain sebagainya. Setelah kita mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan transaksi bisnis perusahaan, selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan atau pengklasifikasian transaksi bisnis itu sendiri. Nah, transaksi bisnis dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan pihak yang melakukannya. Lalu ada juga berdasarkan sumbernya. Lalu ada juga berdasarkan model pencatatan. Berdasarkan pihak yang melakukan dibagi lagi menjadi 2 kriteria, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal apa sih, Pak? Nah, transaksi internal ini merupakan sebuah kejadian ekonomis, yaitu segala transaksi yang berkaitan erat atau berhubungan dengan pihak dalam perusahaan. Nah, dengan kata lain, pihak dalamnya ini adalah bagian dari perusahaan itu sendiri, misalkan kayak divisi perusahaan, lalu ada pegawai, dan lain-lain. Nah, biasanya juga transaksi internal ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan operasional perusahaan. Nah, contoh dari transaksinya, misalnya seperti pembayaran gaji pegawai, lalu ada penggunaan perlengkapan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, lalu ada pemanfaatan nilai guna mesin atau mobil atau dan harta tetap lainnya. Lalu yang kedua ada transaksi eksternal. Nah, transaksi eksternal merupakan segala transaksi atau kejadian ekonomis yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Nah, tadi kalau internal kita bahas tentang pihak dalamnya, lalu pihak eksternal kita bahas tentang pihak luar. Nah, pihak luar ini biasanya tujuannya ini untuk mendapatkan laba atau juga dari segi perputaran modal guna meningkatkan transaksi bisnis perusahaan. Nah, contohnya transaksinya apa aja, Pak? Contoh transaksinya, yang pertama ada pembelian bahan baku produk, lalu yang kedua ada pembelian perlengkapan, lalu ada pembayaran sewa gedung, terus ada juga pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran air, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan sumber sekarang, berdasarkan sumber juga terbagi menjadi 2, yaitu ada transaksi usaha dan transaksi modal. Nah, transaksi usaha dan transaksi modal ini merupakan bagian dari sumber atas transaksi bisnis perusahaan. Nah, transaksi usaha itu apa sih, Pak? Transaksi perusahaan adalah segala transaksi yang bernilai ekonomis yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Nah, intinya transaksi usaha ini hampir sama dengan transaksi internal. Cuma bedanya kalau transaksi usaha ini langsung berkaitan dengan usaha yang dilakukan. Seperti itu. Lalu ada contohnya dari transaksi usaha, misalkan
ada pendapatan yang diterima dari kegiatan operasional atau biasa disebut sebagai revenue. Terus kedua ada pendapatan yang diterima, pendapatan yang belum diterima. Contohnya seperti ya piutang usaha atau account receivable. Lalu ada pendapatan diterima di muka atau di awal, yaitu unearned revenue. Lalu ada pembayaran-pembayaran yang lainnya. Terus ada, sekarang kita bahas tentang transaksi modal. Nah, transaksi modal ini biasanya berhubungan dengan perputaran modal perusahaan, lalu invest dari pemilik saham dan pemegang saham pastinya. Nah, contoh transaksinya apa aja Pak? Misalkan seperti penyerahan investasi di awal. Misalkan bentuk transaksinya seperti Tuan A menyetorkan modal sebanyak 5 juta. Nah, artinya si pemilik saham itu, si pemilik perusahaan menyetorkan modalnya sebesar 5 juta. Itu masuk ke dalam bentuk owner's equity. Lalu yang kedua ada transaksi penyerahan investasi atau dana modal yang berasal dari investor perusahaan. Nah, ini biasanya disebut sebagai stock investment atau capital. Lalu yang ketiga ada pembayaran gaji pegawai atau disebut juga sebagai salaries and spend. Lalu ada pembayaran listrik juga, pembayaran listrik, air, dan yang lain-lain. Nah, untuk yang terakhir ada model pencatatan. Model pencatatan juga dibagi dua, yaitu secara konvensional dan modern. Nah, di buku tidak bahas tentang model pencatatan, namun Bapak tambahkan sedikit, yaitu tentang model pencatatan konvensional. Transaksi bisnis dilihat dari model pencatatan. Secara konvensional yaitu transaksi bisnisnya masih dijalankan secara konvensional, yaitu mulai dari penjurnalan sampai dengan tutup buku masih ditulis tangan atau masih dikerjakan secara konvensional. Lalu ada modern. Nah, di zaman sekarang kan teknologi yang sudah maju dengan pesat, tentunya banyak perusahaan-perusahaan yang berlomba untuk membuat sebuah aplikasi komputer akuntansi. Nah, di Indonesia yang paling tren atau yang paling banyak penggunanya ialah seperti Mind Your Open Business atau Mayo, terus ada Accurate juga, lalu ada Zai Accounting, ada IT Brand Indonesia, dan lain-lain. Setelah kita pelajari tadi tentang pengelompokan atau pengklasifikasian transaksi bisnis, sekarang kita akan membahas tentang pengaruh transaksi bisnis dalam akuntansi. Setiap kejadian ekonomis tentunya memiliki pengaruhnya, terutama transaksi bisnis dalam akuntansi. Nah, pengaruh tersebut pastinya akan menyebabkan perubahan-perubahan terhadap 3 hal mendasar dalam keuangan perusahaan, yaitu ada aset, ada hutang, dan ada modal. Nah, perubahan ini terjadi karena adanya penaikan atau penurunan dari salah satu atau ketiga unsur ini. Nah, ketiga unsur ini, dengan adanya ketiga unsur ini, ya bisa jadi sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan secara diupdate dari setiap transaksinya. Nah, persamaan atau rumus dari aset atau persamaan dasar akuntansi ini adalah aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, aset apa sih Pak? Aset merupakan harta atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan operasionalnya dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan perusahaan. Nah, bisa dikatakan juga aset merupakan hal yang memiliki kapasitas yang memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan. Nah, aset merupakan total dari kewajiban ditambah dengan modal. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban merupakan suatu klaim dari aset tertentu. Nah, kewajiban tersendiri muncul karena adanya pinjaman dari pihak lain yang digunakan untuk menambah modal, membeli perlengkapan, dan lain sebagainya. Nah, kewajiban ini dihitung dari total aset secara keseluruhan dikurangi dengan total modal. Lalu ada modal. Modal merupakan sumber dana yang dimiliki perusahaan, mulai dari investasi atau saham. Terus modal itu sendiri juga merupakan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya?
Baik, kalau tidak ada yang bertanya, silakan kerjakan tugas pada halaman 113, yaitu pilihan ganda dan esai. Mohon dikerjakan masing-masing. Baik, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dalam pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang transaksi bisnis perusahaan. Dapat disimpulkan yaitu sebuah transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran perusahaan yang akan mempengaruhi kondisi keuangan pada perusahaan itu. Contohnya apa? Seperti adanya penyertaan aset oleh pemilik perusahaan, lalu ada yang namanya penerimaan piutang dari customer, ada yang namanya pembayaran hutang, terus ada yang namanya pengeluaran kita setiap bulan seperti pembayaran listrik, pembayaran air di gedung ya, pembayaran listrik, air, lalu ada yang namanya pembayaran gaji karyawan tentunya seperti itu. Jadi dapat dikatakan jika sebuah perusahaan itu memperoleh laba atau keuntungan adalah ketika posisi pendapatan mereka lebih besar daripada pengeluaran mereka. Nah, itu dapat dikatakan bahwa perusahaan itu mengalami keuntungan. Tapi sebaliknya, jika pengeluaran perusahaan itu terlalu besar dibanding dengan pendapatan perusahaan itu yang sangat kecil, maka kita akan mengalami sebuah kerugian. Itulah sebabnya mengapa sebuah perusahaan akan memanage keuangannya dengan sangat baik, dengan sangat teliti, dengan sangat menyaring setiap pengeluaran perusahaan tersebut. Karena nanti efeknya itu akan dapat dirasakan oleh perusahaan itu, dapat berdiri dengan lama atau bahkan kolaps dalam hitungan detik misalkan seperti itu. Jadi nanti jika kalian terjun ke dunia perusahaan, kalau sudah lulus ya, kalian misalkan ada di bagian keuangan, nah nanti kalian akan mengalami seperti itu. Jadi misalkan Reski ini nanti bagian keuangan, kamu harus mengelola keuangan perusahaan dengan sangat baik. Misalkan pengeluaran itu untuk apa aja, lalu nanti ada penerimaan perusahaan itu bentuknya apa aja. Nah, itu harus dikelola dengan sangat baik, karena nanti seorang atasan kita akan meminta pertanggungjawaban kita. Sebagai misalkan saya bagian keuangan, jadi nanti seorang atasan akan meminta mana bukti transaksi selama pengeluaran itu berlangsung seperti itu. Jadi itu bisa dibilang misalkan adanya audit dadakan, adanya audit bulanan, audit tahunan, nah seperti itu. Jadi bukti-bukti transaksi yang harus kita dapat atau yang kita keluarkan itu harus disusun dengan sangat yang rapi. Makanya akuntansi itu terkenal dengan orang-orangnya yang rapi, orang-orangnya yang teliti. Nah, itu adanya di anak akuntansi seperti itu. Sejauh ini dari yang Ibu sudah jelaskan, ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, Reski. Mau bertanya apa? Apakah retur dapat mengurangi aset perusahaan? Retur dapat mengurangi aset perusahaan. Oh, jelas. Iya, jelas. Iya. Mengapa demikian? Karena jika misalkan ada retur pembelian, berarti kita beli barang di penjual lain misalkan. Barang yang kita terima tidak sesuai nih sama keinginan kita, misalkan barang tersebut cacat. Nah, itu otomatis akan mengurangi nilai pembelian kita. Misalkan nilai pembelian kita seharusnya 4 juta. Nah, kita melakukan retur pembelian, jadinya nilai pembelian yang tadi 4 juta akan berkurang. Misalkan returnya 200.000, jadi nilai pembelian asli kita nilainya jadi 3.800.000, jadi akan mengurangi seperti itu. Untuk pertemuan kali ini Ibu rasa cukup. Jadi Ibu ingin memberi kalian pencerahan untuk jika kalian mengalami kesulitan atau apa, lebih baik kalian untuk searching dulu di Google seperti apa sih pos-pos yang masuk ke dalam akun Aktiva, kewajiban dan modal. Jadi nanti di minggu depan kita akan membahas itu. Jadi kalian tidak tidak mengalami kesulitan. Jadi tinggal oh ini ternyata yang masuk kelas seperti ini yang dijelasin sama Ibu seperti itu ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu rasa cukup ya. Cukup sekian, Ibu sudahi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.